lebih dikenal luas sebagai Mahatma Gandhi, merupakan seorang pengacara, aktivis, politisi, sekaligus pemimpin spiritual berkebangsaan India yang gerakannya mampu menginspirasi dunia. Berkatnya, ia pun kemudian mendapatkan gelar Mahatma yang berarti jiwa agung. Dikutip biografi Mahatma Gandhi, sang jiwa agung di laman Kompas, diketahui ayahnya bernama Karamchand Uttamchand Gandhi, merupakan seorang Diwan atau Menteri Utama negara bagian Porbandar di masa kekuasaan Britania Raya. Sementara ibunya Putli Bai adalah istri keempat ayahnya. Karena itu, Gandhi memiliki 2 kakak tiri dan 3 saudara kandung. Disebutkan ibu Gandhi sangat religius sehingga membentuk Gandhi kecil sebagai anak yang taat agama. Ia menanamkan etika Hindu yang kuat dengan penekanan pada vegetarianisme, toleransi agama, kesederhanaan gaya hidup, dan penolakan kekerasan. Tapi menariknya, saat ia tumbuh, Gandhi diketahui memberontak banyak norma di keluarganya, mulai dari minum alkohol dan makan daging sapi. Ya, tahu kan kalau dalam Hindu 2 hal itu dilarang keras. Baik, selamat sore semuanya. Di sini kita akan memasuki pada materi yang pertama, yaitu gaya kepemimpinan Mahatma Gandhi. Sebelumnya bisa kita lihat di bawah ini. Di sini ada tersedia tentang materi gaya kepemimpinan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dikenal sebagai pemimpin transformasional dan moral yang memimpin dengan keteladanan, kesederhanaan, dan nilai kemanusiaan. Gandhi menerapkan gaya partisipatif dengan melibatkan seluruh rakyat dengan dalam perjuangan serta memimpin melayani, di mana ia menempatkan diri sebagai pelayan bangsa, bukan sebagai penguasa. Baik, kita akan masuk di ciri khas dari gaya kepemimpinannya. Yang pertama yaitu menginspirasi lewat teladan, bukan dengan kekuasaan. Yang kedua, menolak keras dan menjunjung moralitas. Dan yang ketiga, hidup sederhana dan dekat dengan rakyat. Dan yang terakhir yaitu membangun kesadaran dan persatuan bangsa. Baik, di sini kita akan memasuki tentang program kerja kepemimpinan Mahatma Gandhi yang bisa kalian lihat di sini, maupun di sini. Ya, yang pertama ada perjuangan kemerdekaan. Mahatma Gandhi memimpin gerakan kemerdekaan India dengan menggunakan metode non-kekerasan dan perlawanan sipil. Dan yang kedua, ada pemberdayaan masyarakat. Mahatma Gandhi percaya bahwa perubahan harus dimulai dari bawah ke atas. Dan yang ketiga ada non-kekerasan. Mahatma Gandhi sangat menekankan pentingnya non-kekerasan dalam setiap aspek kehidupan. Yang keempat ada kepemimpinan yang melayani. Mahatma Gandhi melihat dirinya sebagai pelayanan masyarakat, bukan sebagai pemimpin yang otoriter. Dan yang terakhir ada pendidikan dan pembangunan. Mahatma Gandhi juga menekankan pentingnya pendidikan dan pembangunan ekonomi lokal. Oke, sekarang kita masuk pada bagian role model dan integritasnya. Mahatma Gandhi adalah contoh teladan yang luar biasa dalam hal integritas dan kepemimpinan. Berikut beberapa aspek yang menunjukkan perannya sebagai role model dan integritasnya. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, integritas. Gandhi dikenal karena konsistensi antar kata dan tindakannya. Ia mempraktikkan apa yang diajarkannya, seperti kesederhanaan dan pengorbanan. Integritas tercermin dalam kemampuannya untuk mengambil keputusan yang tepat dan berdiri teguh pada prinsipnya, meskipun menghadapi tantangan besar. Dari aspek konsistensi, Gandhi menunjukkan konsistensi antar kata dan perbuatan. Ia mempraktikkan apa yang diajarkannya, seperti kesederhanaan dan pengorbanan diri. Dari aspek pengambilan keputusan, integritas Gandhi juga tercermin dalam kemampuannya untuk mengambil keputusan yang tepat dan berdiri teguh pada prinsip. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu role model. Gandhi adalah simbol pelayanan kepada umat manusia.
ia menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tapi tentang melayani sesama manusia. Dari segi pelayanan, Gandhi menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang melayani orang. Dari aspek kesederhanaan, Gandhi mempraktikkan kesederhanaan dalam hidupnya, seperti mengenakan kain pinggang sederhana dan hidup dalam kemiskinan. Dari aspek non-violence, Gandhi adalah simbol non-violence dan perdamaian. Baik, selanjutnya kita memasuki yaitu komunikasi efektif yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Ada 5, salah satunya bahasa yang sederhana. Mahatma Gandhi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat itu. Yang kedua ada empati. Mahatma Gandhi menunjukkan empati yang mendalam terhadap masyarakatnya. Dan yang ketiga ada yaitu bahasa tubuh. Mahatma Gandhi menggunakan ekspresi wajah dan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan-pesannya. Yang keempat ada simbol-simbol yang kuat. Mahatma Gandhi menggunakan simbol-simbol dan metafora yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesannya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima. Ada di sini. Media massa. Mahatma Gandhi menggunakan media massa untuk menyampaikan pesan-pesannya. Pengalaman itulah yang kemudian mendorong Gandhi bergerak untuk mengubah keadaan. Salah satunya kampanye kemanusiaan untuk hak-hak sipil orang India di Afrika Selatan. Saking seriusnya, pada tahun 1894, Gandhi mendirikan Natal Indian Congress, yaitu organisasi yang menolak sistem apartheid pemerintah kulit putih Afrika Selatan dengan konsep satyagraha yang berarti ketegasan dalam kebenaran atau perlawanan tanpa kekerasan. Selama 20 tahun di negara itu, ia dan orang India lainnya bertahan di organisasi tersebut hingga menjadi kekuatan politik. Untuk materi selanjutnya, kita masuk pada pengambilan keputusan dan tanggung jawab Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dikenal karena kepemimpinan transformatifnya dalam perjuangan kemerdekaan India melalui metode non-kekerasan. Berikut ini ada beberapa aspek pengambilan keputusan dan tanggung jawabnya. Yang pertama, pengambilan keputusan yaitu metode non-kekerasan. Gandhi memiliki metode perlawanan tanpa kekerasan, seperti puasa dan protes damai, untuk menentang ketidakadilan dan penindasan Inggris. Yang kedua, satyagraha. Ia membangun konsep satyagraha yang menekankan kekuatan, kebenaran, dan keberanian untuk menentang ketidakadilan tanpa kekerasan. Yang ketiga, keputusan strategis. Gandhi membuat keputusan strategis seperti memboikot produk Inggris dan mendorong penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan pada Inggris. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab ini memiliki beberapa poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas. Gandhi terbuka mengenai kesalahannya dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Yang kedua, pelayanan. Ia menunjukkan kepemimpinan pelayanan dengan mengutamakan kebutuhan orang lain dan rela berkorban untuk tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, integritas. Gandhi menjelaskan prinsip non-kekerasan dan kebenaran dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam perjuangan politik maupun kehidupan sehari-hari. Gandhi menunjukkan bahwa kepemimpinan transformatif dapat membawa perubahan besar dengan menginspirasi dan memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya kita lanjut pada materi yaitu empati dan kepedulian Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dikenal sebagai salah satu pemimpin dunia yang menekankan empati dan kepedulian sebagai dasar perjuangan dan kepemimpinannya. Berikut wujud empati dan kepedulian Mahatma Gandhi. 1. Kepedulian terhadap rakyat kecil dan miskin. Mahatma Gandhi rela hidup sederhana, memakai pakaian yang sama dengan rakyat jelata.
Dua, empati dalam memperjuangkan tanpa kekerasan. Ia menolak kekerasan dan melawan penjajahan. Tiga, kepedulian pada persatuan bangsa. Mahatma Gandhi berusaha menjembati perbedaan agama, kasta, dan suku di India. 4. Empati terhadap ketidakadilan. Mahatma Gandhi menantang diskriminasi baik di India maupun di Afrika Selatan. 5. Kepedulian pada dunia internasional fokus pada India. Mahatma Gandhi juga menginspirasi gerakan hak sipil dan kebebasan sipil. Baiklah, yang terakhir adalah motivasi dan inspirasi dari Mahatma Gandhi. Ini ya. Baiklah, Mahatma Gandhi mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari ketulusan, kebenaran, dan tanpa kekerasan. Ia membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari tindakan yang kecil dan yang konsisten dan penuh kasih. Pesan yang menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang sabar, jujur, dan berani. Melakukan hal besar, benar, demi menciptakan kedamaian serta perubahan positif di dunia. Dimulai dari diri sendiri. Jai Hind Satyagraha. Kekuatan kebenaran, perlawanan tanpa kekerasan. Kopi kurupanya.